Halo bosku, kembali lagi di channel Tebo Parley, dimana di video kali ini saya akan memberikan sedikit review hasil pertandingan kemarin malam, dan saya akan memberikan sedikit prediksi untuk laga nanti malam. Tapi sebelum saya mereview atau memberikan sedikit prediksi saya harapkan teman-teman dan bosku semua tetap mensupport channel Tebo Parley ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel Tebo Parley agar saya tambah semangat untuk memberikan prediksi-prediksi selanjutnya. Oke, ya, dimana di sini saya akan mereview hasil pertandingan kemarin malam. Oke, yang dimana lumayan menurut saya di single bet kita masih profit, yang dimana di sini di Serie A Italia walaupun handicap kita loss, entah kenapa AC Milan bisa kalah menghadapi dengan Spezia, dan dia pun bermain di kandangnya bisa kalah bosku. Ini sedikit saya bingung dengan pertahanan AC Milan, dan tapi walaupun seperti itu kita masuk di over under, dan di sini kita kembali win di Bolonya Napoli, yang dimana saya mengambil Bolonya dengan maksud saya Bolonya berhadapan Napoli, saya mengambil Napoli dengan leg-legan over 2, dan di sini dia masuk. Napoli menang dengan skor 2-0. Di sini kita win. Fiorentina yang dimana sangat mengejutkan bisa membantai Genoa dengan skor yang sangat besar 6-0 bosku. Walaupun di under kita loss, tapi di handicap kita masuk. Oke. Dan di Celtic berhadapan dengan Hibernia, yang dimana di sini saya mengambil Celtic dengan handicap 1/4, under 3/4, dan di sini saya mengatakan kemarin akan Celtic kemungkinan menang dengan skor 2-0, dan di sini dia benar. Dan saya lanjutkan ke Portimonense berhadapan dengan Mares, yang dimana di over under kita draw, tapi di handicap kita masuk bosku. Dia bermain imbang 1-1. Oke. Saya ucapkan selamat yang sudah mengikuti build mix single bet saya, dan saya akan memberikan build mix parlay saya. Saya mereview build mix parlay saya, dimana di sini AC Milan adalah momok besar kekalahan kita kemarin. Oke, entah kenapa dia bisa kalah, entah saya tidak mengerti bosku. Dan di build kedua juga kita loss di Fiorentina. Oke, karena saya tidak mengerti kenapa Fiorentina ini bisa seganas itu bermain di kandang. Oke, saya minta maaf. Di sini salah satu semua. Oke, saya akan melanjutkan ke prediksi untuk laga nanti malam. Saksikan di video selanjutnya, tetap di channel Tebo Parley. Halo bosku, kembali lagi di prediksi bola malam hari ini di tanggal 18-19 Januari, dimana di sini saya langsung saja akan memprediksi Liga Premier Inggris antara Brighton berhadapan dengan Chelsea. Oke, Chelsea yang kita tahu baru saja kalah menghadapi Manchester City di kandangnya dengan skor yang tipis 1-0, dan kemungkinan untuk laga nanti malam Chelsea ini akan bisa saja memenangkan laga. Dari statistik kita lihat memang 5 laga terakhir Chelsea ini yang hanya 1 kali kalah, 3 kali mendapatkan kemenangan, dan 1 kali berakhir dengan seri. Dan rekor tandangnya yang cukup bagus menurut saya, rekor tandang Chelsea yang dimana hanya 1 kali kekalahan juga, 1 kali hasil seri, dan 3 kali mendapatkan kemenangan. Oke, Chelsea yang berada di peringkat ketiga untuk saat ini, dan kemungkinan laga nanti malam Chelsea akan bermain ngotot, karena dia menurut saya Chelsea akan bermain ngotot karena kemungkinan nanti malam dia akan bermain habis-habisan, dan bisa saja dia memenangkan laga karena yang dia lawan adalah Brighton. Dan jika kita perhatikan Brighton yang dimana di 5 laga terakhir cukup bagus bosku, dengan 2 kali mendapatkan hasil seri dan 3 kali mendapatkan kemenangan. Oke, di kandangnya yang kita perhatikan di kandang Brighton, yang dimana di sini kurang bagus menurut saya, 3 kali seri, 1 kali kekalahan, dan 1 kali mendapatkan kemenangan. Dan jika kita perhatikan Brighton yang saat ini berada di peringkat ke-9 dengan statistik bermain di kandang untuk laga nanti malam, menurut saya kurang yakin saya untuk mengambil Brighton. Dan jika kita lihat juga, walaupun seperti itu, saya lihat juga dari segi head to head pertemuan kedua tim ini, Chelsea hanya 1 kali bisa memenangkan laga dan 4 kali lagi berakhir dengan seri. Oke. Dan dimana di sini saya langsung saja menyimpulkan saya cukup yakin mengambil Chelsea dengan handicap 1/4, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa bermain di over 2. Oke. Karena saya jika perhatikan dari segi head to head, kedua tim ini memang selalu over bermain, maksud saya bermain seri, tapi setidaknya dia selalu bisa mencetak gol 1-1, 2-2, 1-3, 1-1, seperti itu bosku. Maka itu saya cukup yakin untuk laga nanti malam Chelsea bisa memenangkan laga. Oke, saya lanjutkan ke La Liga Spanyol.
di mana di sini ada Betis berhadapan dengan Alaves. Yang kita tahu dari peringkat saat ini Betis bisa berada di peringkat ketiga, dan jika kita lihat Alaves masih berada di peringkat di bawah, yaitu peringkat ke-18. Dan jika kita perhatikan statistik Alaves terlebih dahulu, yang dimana di rekor tandangnya kurang bagus dengan hanya 1 kali kemenangan dan 4 kali menelan kekalahan. Kurang bagus menurut saya bosku dengan statistik itu. Dan Betis yang dalam 5 laga terakhir di kandangnya, yang dimana di sini kebalikan dari Alaves, dia hanya 1 kali kekalahan dan 4 kali mendapatkan kemenangan. Oke, cukup bagus. Saat ini berada di peringkat perangkat ketiga Betis, dan 5 laga terakhir Betis ini, dimana di sini dia 2 kali menelan kekalahan, 2 kali mendapatkan kemenangan, dan hanya 1 kali hasil seri. Dan jika kita perhatikan dari segi head to head kedua tim ini, yang dimana Betis hanya 2 kali bisa memenangkan laga menghadapi Alaves, dan Alaves hanya 1 kali bisa memenangkan laga menghadapi Betis. Dan di sini 2 kali lagi berakhir dengan seri. Dan saya perhatikan dari sini, kesimpulannya saya cukup yakin mengambil Betis. Saya cukup yakin mengambil Betis dengan handicap 3/4, atau jika teman-teman bosku ragu bisa bermain di over 2/4. Karena saya cukup yakin statistik Betis yang bermain di kandang, yang selalu bisa mencetak gol dan hanya 1 kali menelan kekalahan di kandangnya saat melawan Celta Vigo dengan kekalahan 0-2. Dan saya cukup yakin untuk laga nanti malam Betis bisa memenangkan laga, apalagi saat ini dia melawan tim sekelas Alaves. Saya lanjutkan ke laga selanjutnya, di mana di sini ada Cadiz berhadapan dengan Espanyol. Cadiz berhadapan dengan Espanyol, yang kita lihat performa Cadiz terlebih dahulu dalam 5 laga terakhirnya. Di sini dia 2 kali mendapatkan kemenangan, 2 kali menelan kekalahan, dan 1 kali mendapatkan hasil seri. Dan Espanyol yang berada di atas peringkatnya, di atas Cadiz, yaitu Espanyol berada di peringkat ke-11, dan Cadiz jika kita perhatikan berada di peringkat dasar, yaitu peringkat ke-19, di bawah masih Alaves. Tapi dengan performa Cadiz yang di kandangnya tidak pernah menang, buruk sekali bosku performa Cadiz di kandang ini, dengan 3 kali kekalahan, 2 kali mendapatkan hasil seri. Dan Espanyol yang kita lihat dari statistik tandangnya cukup bagus menurut saya, dengan 3 kali mendapatkan kemenangan dan 2 kali mendapatkan kekalahan. Dan dari segi head to head pertemuan kedua tim ini, saya bisa lihat di mana Espanyol lebih mendominasi dengan 3 kali kemenangan, dan Cadiz hanya 2 kali mendapatkan kemenangan. Walaupun seperti itu, Cadiz ini masih bisa diperkirakan bisa saja menang untuk laga nanti malam, tapi saya lebih yakin untuk mengambil Espanyol, karena kita lihat performa Espanyol yang masih ada mayam, atau bisa dikatakan belum sempurna, yang masih bergejolak. Maka dari itu saya cukup yakin mengambil Espanyol dengan mengambil menahan 1/4, atau juga teman-teman dan bosku ragu bisa bermain di over 1/3/4. Saya memberikan saran teman-teman agar bisa bermain di over ataupun di handicap. Jika teman-teman ragu dengan prediksi saya, silahkan dikoreksi kembali. Saya lanjutkan ke laga Coppa Italia, di mana di sini ada Lazio berhadapan dengan Udinese. Yang kita tahu saat laga terakhir berhadapan Lazio dan Udinese ini di Liga Serie A Italia, Lazio tertahan di kandangnya sendiri menghadapi Udinese dengan skor yang 4-sama. Dan hampir saja dia mengalami kekalahan. Dan jika kita lihat performa Lazio yang di kandang dalam 5 laga terakhirnya, di mana di sini lebih dominasi dengan hasil seri, dan 1 kali mendapatkan kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan. Saat ini dia berada di peringkat menurut saya dia berada di peringkat atas. Lazio bisa mendapatkan performa seperti ini sangatlah kurang bagus bosku. Dan dimana di sini jika kita perhatikan rekor tandang Udinese, yang dimana di sini 3 kali mendapatkan kekalahan dan 1 kali seri, dan 1 kali mendapatkan kemenangan, menurut saya kurang bagus. Dan 5 laga terakhirnya pun juga hampir sama, dengan 2 kali mendapatkan kekalahan, 2 kali mendapatkan kemenangan, dan hanya 1 kali hasil seri. Dan di sini jika kita lihat dari statistik kedua tim ini, dalam pertemuan kedua tim ini dalam 5 laga terakhirnya, Lazio tentunya masih diunggulkan dengan 2 kali mendapatkan kemenangan, dan Udinese hanya 1 kali, dan 2 kali lagi berakhir dengan seri. Dan untuk laga nanti malam, saya langsung saja menyimpulkan, saya cukup yakin mengambil Lazio dengan handicap setengah,
atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa bermain di over 2/4. Oke, kemungkinan laga nanti malam akan terjadi over kembali untuk kemenangan Lazio. Dan jika kita perhatikan juga dari setiap pertemuan kedua tim ini, yang dimana hanya satu kali dia bermain imbang yaitu 0-0, dan sisanya itu bermain skor mereka di atas 1. Oke, maka dari itu saya cukup yakin untuk mengambil over 2/4. Dan kemungkinan laga nanti malam, karena ini Coppa Italia, tentunya Lazio ini akan bermain habis-habisan menghadapi Udinese agar dia tidak kalah tidak seri saat laga seperti sebelumnya. Oke, saya lanjutkan ke laga yang terakhir, di mana ada Juventus berhadapan dengan Sampdoria, yang dimana kita tahu saat ini Juventus berada di statistik yang sangat bagus. Oke, 5 laga terakhir di kandangnya dengan 4 kali mendapatkan kemenangan dan hanya 1 hasil seri, membuat saya yakin untuk laga nanti malam. Ditambah setiap pertandingan yang dimainkan di kandang Juventus menghadapi Sampdoria, dia bisa memenangkan laga. Oke, dengan skor yang walaupun seperti skor 3-2, 3-0, 2-1, 2-0 dan 3-0, Juventus selalu unggul. Oke. Dan jika kita lihat statistik Sampdoria, yang dimana di 5 laga terakhirnya rekor tandangnya 2 kali menelan kekalahan dan 2 kali mendapatkan kemenangan dan 1 kali hasil seri. Dan jika kita perhatikan juga saat dia bermain di kandang, Sampdoria ini bisa kecolongan menghadapi Torino, yang dimana Torino lebih sempat unggul terlebih dahulu Sampdoria, tapi bisa disamakan dan akhirnya dia berbalik unggul menghadapi Torino, yang jika kita perhatikan Torino yang dimana statistik tandangnya kurang bagus. Oke, dan di sini saya cukup yakin untuk mengambil Juventus. Apalagi jika kita perhatikan dari segi head to head, Sampdoria ini tidak pernah menang menghadapi Juventus, yang dimana 5 laga terakhir pertemuan kedua tim ini Juventus lebih diunggulkan dengan 5 kali kemenangan. Oke, nah sini saya cukup yakin untuk mengambil Juventus dengan mengambil handicap 1, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa bermain di over 2,5. Oke, ini kesimpulan saya untuk laga nanti malam antara Juventus dengan Sampdoria. Oke, jika teman-teman ragu dengan prediksi saya, silahkan dikoreksi kembali. Saya lanjutkan ke build mix water saya. Saya memberi di build pertama ada Chelsea, saya mengambil handicap 1/4. Espanyol saya menahan 1/4. Juventus saya mengambil over 2,5, dan Lazio saya mengambil handicap 1/2. Oke, di build kedua ada Betis, saya mengambil handicap 3/4. Lazio saya mengambil over 2/4. Juventus saya mengambil handicap 1, dan Chelsea saya mengambil handicap 1/4. Oke, sekian prediksi untuk laga nanti malam. Semoga teman-teman terhibur dengan video saya. Jadikan video saya sebagai referensi, dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa bosku.